Cek, cek. Suaranya kedengeran ya? Oke, kita mulai ya acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur pada kesempatan kali ini, saya, Fadila Rahmawati, akan menemani teman-teman semua di acara OSFAK, Orientasi Studi Fakultas Mahasiswa Baru Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri, tahun ajaran 2021-2022 yang dilaksanakan secara daring via Zoom. Pertama-tama, izinkanlah saya untuk menyapa Bapak dan Ibu yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk menghadiri acara pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Zainal Arifin, SS MPDI MH, selaku Dekan Universitas Islam Kediri. Yang terhormat Ibu Sisilia Mardian Yoel, SHMH, selaku Kaprodi Ilmu Hukum Universitas Islam Kediri. Yang terhormat Bapak Muhammad Wahid Hashim, SHIMH, selaku Pembina Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri. Serta kami ucapkan terima kasih bagi teman-teman mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri yang sudah berkenan hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Berikut saya sampaikan susunan acara pada pagi hari ini. 1. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Imamuddin dari UKM Nurul Furqon. 3. Pembukaan oleh Bapak Dr. Zainal Arifin, SS, SH, MPDI, MH, selaku Dekan Universitas Islam Kediri. 4. Pemberian materi kurikulum dan KRS oleh Ibu Sisilia Mardian Yoel, SHMH, selaku Kaprodi Ilmu Hukum Universitas Islam Kediri. 5. Pemberian materi pembekalan pembelajaran dan semangat organisasi oleh Bapak Muhammad Wahid Hashim, SHIMH, selaku Pembina Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri. 6. Penayangan kurikulum vitae profil dosen. 7. Doa dan penutup. 8. Informasi absensi serta penutupan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada panitia yang bertugas kami persilahkan. Hadirin dimohon untuk duduk tegap dan tenang. Kepada operator mohon disiapkan.
Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Imamuddin dari UKM Nurul Furqon. Kepada Saudara Imamuddin, waktu kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pembukaan acara orientasi studi Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri Kediri yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Zainal Arifin, SS, SHMPDI MH, selaku Dekan Universitas Islam Kediri Kediri. Mohon maaf, apakah Bapak Dr. Zainal Arifin sudah bergabung bersama kami? Baiklah, karena Bapak Dr. Zainal Arifin masih belum bergabung bersama kami, maka acara kami lanjutkan ke acara selanjutnya, yakni penayangan kurikulum vitae profil dosen Universitas Islam Kediri Kediri. Kepada operator mohon disiapkan.
Yang pertama, Dr. Haji Zainal Arifin SS MPDI MH selaku Dekan Universitas Islam Kediri Kediri. Bidang hukum, Pancasila, hukum media, hukum lingkungan, hukum tata negara. Riwayat pendidikan, S1 Filsafat Universitas Gadjah Mada, S1 Hukum Universitas Islam Kediri. S2 Hukum Universitas Islam Kediri. S3 Hukum Universitas Brawijaya. Selanjutnya, yang kedua, Ibu Sisilia Mardian Yoel SH MH selaku Kaprodi Ilmu Hukum dan dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri Kediri. Bidang hukum, hukum internasional, hukum peradilan dan ketatanegaraan. Yang ketiga, Haji Kayatuddin SH MHum, Wakil Rektor 4 Dosen Fakultas Hukum. Bidang hukum, PHI atau Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Ketenagakerjaan. 3. Hukum Adat, Riwayat Pendidikan S1 Universitas Kediri, S2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Untuk selanjutnya bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Halo. Selamat datang Bapak Dr. Zainal Arifin. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya ya. Baiklah, berhubung Bapak Dr. Zainal Arifin sudah bergabung pada kami, maka acara selanjutnya yakni pembukaan dan penyampaian materi oleh Bapak Dr. Zainal Arifin SS SHMMH selaku Dekan Universitas Islam Kediri Kediri. Sebelumnya, mohon izin menyampaikan bahwasannya estimasi waktu pembukaan akan berlangsung selama 50 menit ke depan. Kepada Bapak Zainal Arifin, waktu kami persilahkan. Terima kasih kepada Mbak Fadilah Rahmawati selaku Master Seremoni pada hari ini. Dan selamat pagi pada teman-teman semua, baik badan eksekutif mahasiswa, panitia, teman-teman dosen, maupun teman-teman mahasiswa baru. Hari ini saya melihat 151 partisipan yang hadir dalam ruang Zoom meeting ini. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera, sehat semua. Hari ini saya berbahagia sekali bisa bergabung dalam Zoom meeting setelah hampir 3 bulan
liburan semester genap ya, dan hari ini merupakan tanda-tanda akan dimulainya proses belajar mengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri. Senin kita sudah mulai untuk melakukan proses belajar mengajar itu. Ada yang luring, ada yang daring, ya tergantung dari masing-masing kelas dalam kesepakatan. Tetapi universitas dan fakultas punya kebijakan bahwa untuk semester ini sudah luring atau tatap muka, tetapi terbatas. Nanti teknisnya akan diterangkan oleh Ibu Kaprodi, Ibu Sisilia. Nah, hari ini saya sebagai pimpinan di Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri mengucapkan selamat sekali lagi kepada teman-teman mahasiswa baru yang telah bergabung dan memilih Fakultas Hukum menjadi tempat untuk mempelajari secara detail, mempelajari secara mendalam tentang hukum. Perlu saya tekankan bahwa saudara-saudara hari ini sudah masuk dunia yang berbeda dengan dunia sebelumnya. Ya, di universitas ini saudara-saudara nanti akan mempelajari ilmu-ilmu itu, ya, terutama ilmu hukum, ya, secara detail, dan sikap saudara nanti tentu saja akan berbeda dengan waktu di SMA. Dalam penelitian para ahli pendidikan, ditemukan bahwa kesuksesan peserta didik di tingkat universitas itu hanya 30% ditentukan oleh pengampu atau dosen. Yang 70% ditentukan oleh si mahasiswa itu sendiri. Baiklah, untuk menyingkat waktu, saya akan share screen ya sebelum saya buka. Nanti saya akan share screen dulu ya. Dan hari ini saya akan membawakan tema ya yang berjudul seperti yang panitia katakan, yaitu mempelajari ilmu hukum di masa pembelajaran daring. Jadi sudah hampir 1 tahun 6 bulan di Fakultas Hukum ini menerapkan pembelajaran daring. Ya, alhamdulillah seluruh peralatan dan seluruh dosen serta seluruh mahasiswa selama 1,5 tahun ini mampu mengikuti pembelajaran daring itu. Nah, ini ada beberapa slide saya ya. Nah, ini akan saya buka dulu ya. Sambil proses membuka, saya akan menerangkan yang kesuksesan tadi, bahwa di tingkat universitas kesuksesan itu ada pada diri mahasiswa ya sebesar 70%. Nah, sumbangan dosen itu 30%. Ya. Nah, bagaimana dengan SD? Nah, SD ini berbanding terbalik. Kalau SD itu kesuksesan 90% ada pada guru. Ya. Nah, kemudian yang 10% ada pada anak didik. Ya. Nah, kemudian untuk SMP itu 25% ada pada anak didik, yang 75% tergantung pada guru. Nah, SMA 50% guru, 50% anak didik. Nah,
Oke, saya akan perkenalkan dulu ya nama saya. Bisa dilihat teman-teman semua? Halo? Halo? Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Iya. Ini nama saya. Bisa, Pak. Siapa? Nanti kalau ketemu saya ini, kalau ujian biasanya teman-teman itu kalau ujian ya itu nulisnya panjang banget, nggak cukup nanti ya. Nanti kalau nulis cukup dalam kolom ujian itu, di kolom itu kan pendek ya, cukup sampai di sini atau sampai di sini atau sampai di sini secukupnya ya. Ini nama saya dan ini gelar akademik saya sampai sini ya, Oma ini. Nah ini adalah sertifikat keahlian. Nah itu ya, itu nama saya. Mohon dicatat itu ya. Kemudian riwayat hidup saya supaya saudara-saudara kenal semua ya yang belum mengenal saya. Ini riwayat hidup saya ini kelahiran 66, SD SMP SMA di Jawa Tengah, S1 di UGM, S1 lagi di IAIN Songo ya. Kemudian S2-nya psikologi pendidikan, S1-nya sarjana hukum, magister hukum, kemudian doktor pidana di Universitas Brawijaya Malang 2013 sampai 2017 ya. 3 tahun dalam menempuh gelar doktor. Jadi termasuk tepat ya. Kemudian ini pekerjaan saya dulu sebelum jadi dosen ini ya, mulai dari ini di Jawa Post Group ini 93 sampai 2006 ya. Jadi ini pengalamannya. Kemudian ini pernah jadi kontributor juga di sini ya. Ada radio, kemudian ada kantor berita, ini yang Inggris ini yang 2002, 2003. Kemudian pernah menjadi panitia pengawas pemilihan gubernur Jatim, kemudian anggota komisi pemilihan umum yang di sini KPU ini ya. Kemudian sambil ngajar di Uniska, kemudian diangkat jadi dekan. Nah ini menyambi jadi advokat atau konsultan hukum sampai sekarang ya. Tuh. Mohon maaf Pak Zainal, Ya, ini materi bisa di-share. ya. Jenengan sudah dijadikan host. Oke. Boleh saya share ya. Iya, Pak. Oke, share screen ya. Oke. Saya share screen. Sudah kelihatan share screen saya? Belum. Belum. Belum, Pak. Belum, Mbak. Belum, Pak. Belum. Ya, Belum, Pak. ya, sabar, teman-teman. Oke. Alhamdulillah sampai saat ini belum, Pak. Belum, Pak. Ya, tenang aja, tenang aja. Ini apa? Kelihatan, Pak. Belum kelihatan ya. Kalau saya share seperti ini, kelihatan enggak? Alhamdulillah kelihatan, Pak. Ya, kalau saya tulis begini, saya kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya. Jadi saya tulis aja ya, nama saya ini ya.
saya dulu aja ya supaya perkenalan ini ya. Nama saya ya, gelarnya ini. Oh, ini materi ya? Ini nama saya dulu. Nah, ini nama. Oke. Kemudian masih ada lagi nih gelarnya, panjang banget ini ya. Ya. Ya, nggak cukup sampai ini. Nggak cukup. Oke, ini kalau biasanya kalau nanti ujian nggak ditulis semua ya, karena panjang banget. Ya, sampai sini aja ini ya. Oke, nama ini gelarnya ya. Oke, saya stop dulu screen-nya, kemudian saya akan screen yang apa namanya. Nah, ini kelihatan ya ini ya, pengalaman organisasi. Kelihatan, Nah, Pak. ini jadi saya sejak SMP itu sudah menjadi Kelihatan, Pak. OSIS, kemudian sekretaris OSIS di SMA. Kemudian waktu di UGM saya menjadi sekretaris senat mahasiswa ya, jadi suka berorganisasi. Kemudian wakil ketua badan perwakilan. Nah, kalau sekarang jadi badan eksekutif mahasiswa sama dewan perwakilan mahasiswa ya. Jadi tahun-tahun 8991 itu mahasiswa jarang yang aktif di apa namanya organisasi kemahasiswaan yang sekarang dikenal Ormawa. Jadi saya senang sekali kalau saudara-saudara nanti aktif di organisasi, karena itu tadi 70% kesuksesan saudara belajar di universitas itu ada pada diri saudara sendiri. Dosen itu hanya menyumbang 30%. Ya. Oke, itu pengalaman organisasi. Nah, kemudian ini pengalaman setelah bekerja menjadi sekretaris lagi di PWI, kemudian wakil ketua lagi PWI, penasihat di PWI lagi, ketua LSM. Nah, jadi kalau lembaga konsumen bisa berdiri itu dulu saya ketuai ya. Oke. Kemudian ketua masyarakat informasi peran serta MIP ini yang menghasilkan undang-undang keterbukaan informasi publik ya. Kemudian pecinta sungai Berantas, banyak ya. Kemudian yang apa namanya bersifat keagamaan ini koordinator bagian humas ya. Jadi saya pernah menjadi koordinator bagian humas PAUB, Paguyuban Antar Umat Beragama. Nah, yang ini yang merah ini paling penting nih ya, ketua takmir. Nah, sampai sekarang ya. Oke. Kemudian sebagai dosen, karya buku harus ada ya. Jadi beberapa karya saya ini ya mulai dari filsafat ilmu, Wadis undang-undang keterbukaan informasi publik, konsep negara menurut Leopold West, ini pendiri negara Pakistan ya Leopold West ini. Kemudian konsep pendidikan menurut Muhammad Asad, kemudian sengketa pemilu ini waktu di KPU ya. Kemudian pendidikan Pancasila, ini waktu mengajar Pancasila ya. Anotasi filsafat hukum, ini waktu S3, pemberatan pidana bagi pelaku kekerasan pada wartawan, ini saat disertasi. Kemudian anggota profesi. Nah, seorang dosen itu wajib yang menjadi anggota profesi pengajar ya. Nah, ini anggota ya, APPI, apa itu? Asosiasi Pengajar Viksimologi Indonesia. Viksimologi itu apa? Nah, nanti ada pelajaran di Universitas Islam Negeri, namanya adalah viksimologi ini ya.
Kemudian APHTN dan HAN, Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Administrasi. Kemudian MAHUPIKI, apa itu? Kriminologi dan Pidana. Kemudian ADAPER, apa? Asosiasi Hukum Acara Perdata. Nah, kemudian PERADI, Persatuan Advokat Indonesia. APPI, apa? Asosiasi Pengacara-Pengajar Indonesia. PERKAI, apa? Perkumpulan Ahli Hukum Kontrak Indonesia. ASAHI, apa? Asosiasi Auditor Hukum Indonesia. Ya. Nah, ini gambar-gambar itu saya, ya. Ada eksistensi KPU, kemudian ada filsafat ilmu, ya. Kemudian ini yang terbit di Magnum, ya. Ini kemudian negara menurut West, nah ini karya jurnal. Nah, ini banyak sekali kalau saudara-saudara nanti menelusur orang, itu ditulis saja di Google Cendekia, karyanya apa saja. Nah, ini Anda akan muncul. Di sini ada Combating Corruption in the Document by the Press, nah, misalnya Zainal Arifin, kemudian Lonceng Kematian Pendidikan Hukum di Indonesia. Ini Zainal Arifin lagi, ya ini apa, kalau mau klik di sini nanti bisa akan muncul gitu ya, apa namanya, makalahnya. Nah, ini liability without fault dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Kemudian penghambat dan ini dibiayai oleh pemerintah waktu itu, ya, sekitar 20 juta di sini waktu saya menulis ini. Kemudian formulasi kebijakan tindak pidana kekerasan. Nah, ya. Kemudian perilaku pemilih ini dibiayai pemerintah kabupaten waktu itu, ya, untuk penelitian ini, ya. Kemudian Bobatis kebijakan penyusunan kabinet koalisi Jokowi ini saya presentasikan di Istana Negara waktu itu, ya. Untuk penyusunan kabinet yang paling bagus kayak apa? Nah, ini di Istana Negara waktu itu, ya. Kemudian penerapan pasal 59 ini Pilwali waktu itu, ya, dalam persoalan pertama kali. Oke. Banyak sekali, ya. Kemudian ini kursus-kursus, ini banyak kursus, ya, mulai dari pelatihan jurnalistik, pelatihan auditor hukum, pengacara-pengadaan, hukum kontrak, ya, banyak, ya. Kemudian alamat saudara-saudara. Jadi kalau teman-teman mahasiswa baru, kalau lewat di jalan Teunggumah itu kantor pos, lurus terus, nanti ada kantor PDI, ya, kemudian kantor kelurahan, kemudian ada di situ nomor 16, nah, ini, ya. Jadi setelah Diponegoro, Hasanuddin, Teunggumah, ya. Nah, ini apa namanya, rumah saya. Ini. Kemudian ini dan ini, ya. Nah, ini. Jadi saudara tinggal milih di mana. Kemudian nomor WA, HP, jangan lupa ini dicatat semester 1 ini kalau nanti saya ajar supaya tercatat ini, ya. Kemudian ini emailnya, Jainal@Universitas.id, kemudian ada channel Kediri 2, ada channel Advokat Kediri, ada channel banyak, ya. Kemudian YouTube-nya, jangan lupa, ya. YouTube nanti dibuka ini YouTube-nya, ya. Kemudian Facebook, Twitter, Instagram, Blogspot, website, dan banyak sekali, ya. Nih kalau websitenya di sini, ya, saya. Nah, ini YouTube-nya sudah alhamdulillah lumayan, ya, meskipun belum monetisasi. Nah, ini juga ada pengalaman yang ini, wah asik, ya. Apa Pak pengalamannya? Contohnya ini, nih, oh, wah. Kayak aktivis betulan, ya, orasi, ini bicara apa ini? Bicara keadilan waktu itu, ada penindasan teman-teman wartawan, kemudian bicara tentang keadilan. Wah, asik, ya. Waktu tahun berapa ini? Asik pokoknya, ya. Kemudian beberapa teman, nah ini saudara tahu. Ini kalau saudara nanti bicara tentang perlindungan hukum, ini tokohnya ada represif, ada preventif. Ini Pak Hadjon, ini di HPHTN, teman, ya. Kemudian saudara tahu ini
Siapa nih? Ada yang tahu? Ini Pak Menteri, Pak Menkum, Koordinator Polhukam. Ya, ini dulu rektor kita. Rektor Uniska ini dulu tahun 2000. Ya. Kemudian kita tahu ini Ketua Mahkamah Konstitusi. Ya. Oke, ini kalau ini siapa? Ada yang tahu ini? Kalau ini Ketua Bawaslu. Ini waktu di istana dulu ya. Muni ya, waktu diskusi kabinet itu. Kemudian saudara tentu tahu ini pakar hukum tata negara yang YouTube-nya sudah viewernya 1 juta ya, nanti bisa dilihat itu. Kemudian ini mesti saudara tahu nih siapa? Ada yang tahu nih? Ini ciri khasnya di sini ya. Oke ya. Oke, ini piagam-piagamnya ya, Perwadi, kemudian ini sertifikat advokasinya, kemudian ini kompetensi beracaranya di auditor, kemudian ini pimpinan tenis persisian waktu itu. Nah, ini dari internasional ya. Ini sertifikat kontrak itu tadi, ini ahli hukum kontrak ya. Di waktu di KPU ya, ini kemudian ini waktu di Mahkamah Agung ya. Oke, ini di Mahkamah Konstitusi. Ini waktu siaran pers dulu. Nah, oke ya. Ini ya, ini menunggu ini nah, waktu masih muda. Oke ya, dari sini ada pertanyaan yang mau bertanya begitu? Ada yang bertanya dari sini? Silakan dulu bertanya dulu. Halo? Tidak ada Pak, lanjut ke materi. Ada, lanjut. Nah, oke. Sudah jelas ya. Nah, ini sekarang materinya ya. Nanti materinya ini sudah saya share sebenarnya. Jadi sederhana, menjadi mahasiswa yang sukses itu kayak apa, kemudian menumbuhkan semangat belajar hukum dalam via daring itu kayak apa gitu ya. Nah ini siapa yang bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa. Nah ini apakah saudara nanti akan menjadi yang seperti ini? Wah, kalau ini kriminal ya. Apakah saudara akan menjadi ini yang orator ya? Ini politikus, ya, anggota DPR, nah, saudara nanti bisa menjadi ini ya. Tapi saudara nanti harus menjadi ini dulu, ya, sarjana. Ini secara formalitas. Jadi saudara nanti di universitas ini tinggal 3 tahun ya. Saudara semester 7 itu sudah bisa menulis skripsi nanti ya. Semester 8 kalau saudara mau kursus pendidikan khusus profesi advokat sudah bisa menjadi advokat. Nah, tapi ini ditempuh dulu ya. Oke. Nah, untuk menempuh kesuksesan tadi, saudara-saudara harus mendaki. Ya. Nah, ini saudara nanti di sini akan menemukan beberapa hal rintangannya. Banyak sekali rintangan, misalnya teman saudara yang kemudian tidak bisa diajak kerjasama, kemudian saudara-saudara nanti perbekalannya semakin menipis. Ini di semester 6, 7 nanti saudara membuat proposal di sini, kemudian skripsi. Nah ini kalau saudara sukses maka disinilah saudara akan menjadi sarjana. Ya, ini ibaratnya seperti saudara menaiki puncak gunung. Sekarang ini saudara masih dalam posisi di tingkat yang kedua ini. Di sini banyak sekali nanti rintangan-rintangannya ya. Ada yang diputus pacarnya, ada yang macam-macam ya di sini. Oke ya. Nah, kemudian saudara-saudara nanti dianggap sukses itu paling tidak ini ya, menguasai bidang studi saudara dengan IP memuaskan. Jadi saudara-saudara nanti harus
mengerjakan segala hal yang pimpin atau dibimbing oleh dosen saudara. Nanti kemudian saudara nanti akan lulus tepat waktu atau tidak. Kemudian masa tunggu ini yang terpenting. Ini masa tunggu ketika sudah mencapai sarjana ini berapa? Apakah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun ini di sini. Nah, kita rata-rata setahun ya. Nah, oke, tapi ada juga yang sebulan sudah bekerja, ada yang di Komisi Pemilihan Umum, ada yang jadi jaksa ya, ada yang jadi polisi ya, bahkan ketika kuliah sudah mendaftar polisi juga ada ya, ada yang jadi angkatan darat ya, ada yang sekarang sudah menjadi beberapa posisi profesi lainnya ya. Nah, ini ya. Oke, ini indikator kesuksesan seperti itu kira-kira. Nah, karena itu kampus ya itu harus melahirkan pemimpin-pemimpin di masa depan itu ya. Kemudian pendidikan itu penting, tetapi yang membentuk watak dan jiwa ini lebih penting lagi. Jadi saudara-saudara itu selain intellectual quotient-nya atau IQ-nya, saudara harus juga menguasai ini emosionalnya, emotional quotient ini ya. Ketika saudara bekerja sama, kalau di organisasi itu di sini diasah ini ya, emosionalnya ini. Ketika diskusi, ketika bersama teman, nah ini biasanya di sini ini ya kita bisa melihat karakter teman kita. Ketika kita pergi ya bersama-sama dalam waktu misalnya ya agak lama, misalnya 1 hari atau 2 hari kita pergi misalnya ke Dieng atau ke Bromo. Nah, di situ akan kelihatan siapa yang emosinya tinggi, siapa yang terkendali. Nah, selain itu juga ketika kita berorganisasi. Nah, di sini nih bagaimana ada muncul karakter-karakter emosi itu. Ada yang suka usul saja tapi nggak mau bekerja. Ada yang diem saja tapi dia bekerja. Kemudian ada yang cuek. Nah, di sini nih ya. Kemudian saudara nanti akan masuk juga kesuksesan saudara itu di spiritual quotient ini. Ya, tiap hari ke masjid, kalau yang Islam ya ikut pengajian, ikut kajian-kajian, kemudian membaca buku-buku yang Islami, misalnya yang Kristen, yang Hindu, Buddha, ya ke masing-masing tempat ibadah. Ya, itu ya. Jadi pendidikan dalam bidang akademik itu sangat penting, tapi juga dibutuhkan pengalaman akademik untuk membentuk watak saudara nanti ya. Sehingga saya sangat senang pada teman-teman yang aktif di badan eksekutif mahasiswa di sini ya, pramuka, kemudian orma, organisasi mahasiswa lainnya. Itu kesuksesan dibentuk oleh EQ, emosi dan SQ, dan EQ ini hanya berperan ya 10%. Di sini ini yang justru tinggi ya emosi ini. Ya. Emosi ini termasuk ketika saudara melamar kemudian ditolak, ini sabar. Nah, di sini ini sabar ini ternyata 70% mendukung kesuksesan ketika saudara nanti lulus dari sarjana ya. Kemudian lainnya ini, oke ya. Mohon maaf Pak, izin masuk. Ini untuk share screen-nya belum muncul Pak. Oh, belum muncul. Nggih, hilang. Ya, hilang ya. Saya share screen lagi kalau begitu, kalau hilang ya. Lama tadi hilangnya. Lumayan Pak. Lumayan ya. Lumayan lama. Sudah kelihatan sekarang. Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Ya. Wah, ini paruh nih ya. Jadi ini kesuksesan pada guru 90% yang tadi saya jelaskan, kemudian SMA 50%, universitas 30%. Kesuksesan belajar di universitas 70% ya, 70% ini
ditentukan diri mahasiswa. Dosen hanya menimbang 30% saja. Ya. Oke. Nah, kewajiban mahasiswa itu adalah ya peduli terhadap lingkungan, kemudian mampu memupuk keunggulan, menyelesaikan tugas kewajiban, nama baik bangsa dan negara harus saudara baca. Kemudian nanti saudara akan menjadi pemimpin dalam bidangnya masing-masing. Ya, apakah menjadi ketua RT, RW, atau menjadi anggota legislatif, atau menjadi wali kota, bupati, gubernur, ya ini dan nanti bisa menjadi itu. Ya. Ini perlu diulangi dari depan apa enggak? Lanjut mawon Pak. Iya Pak, betul Pak. Nah, ini arah mahasiswa. Mahasiswa itu nanti Lanjut aja, Pak. oke, kelihatan ya. Jadi mahasiswa tadi ya. Sangat jelas, Pak. Alhamdulillah kelihatan. Ya, ini nanti bisa menjadi seorang yang profesional. Dia bisa menjadi anggota profesi, ya, bisa menjadi advokat, bisa menjadi dosen, ya, bisa menjadi jurnalis, ya, bisa menjadi notaris. Ya, ini profesi dia nanti selalu. Kemudian bisa juga menjadi seorang pengusaha. Nah, karena itu di Uniska mencetak entrepreneur, ya. Kemudian saudara juga bisa menjadi seorang ilmuwan, birokrat. Ya. Mulai sekarang saudara harus banyak baca, ya. Ini kemudian saudara bisa menjadi aktivis, ya, menjadi penggerak lembaga swadaya masyarakat atau yang dikenal dengan organisasi masyarakat atau dikenal dengan ornom, organisasi non pemerintah. Jadi banyak sekali di Fakultas Hukum itu nanti bisa menjadi ini semua, bahkan tiga-tiganya ini sekaligus bisa, ya. Ya pengusaha, ya dosen, ya birokrat, ya jadi advokat, ya jadi pimpinan ormas, gitu ya, sehingga saudara menjadi tokoh itu nanti. Oke, ya. Nah, bagaimana cara membangun karakter mahasiswa? Itu harus mengenali dan mengembangkan potensi yang ada pada diri saudara-saudara. Kalau saudara-saudara suka berbicara, saudara bisa menjadi misalnya MC atau bisa menjadi advokat handal atau bisa menjadi jurnalis, ya. Jurnalis itu kan harus banyak bicara, ya. Penyiar radio misalnya. Nah, itu ya. Kemudian membangun kompetensi, ya. Itu saudara-saudara, kecerdasan tadi harus holistik. Holistik itu semuanya. Tadi saya jelaskan itu ya, spiritualnya, kemudian emosionalnya, kemudian baru EQ-nya. Nah, emosional tadi 70%. Jadi kalau saudara-saudara gampang tersinggung, kemudian gampang marah, ini kecerdasan emosionalnya rendah. Itu kesuksesannya nanti juga rendah. Ya. Itu ya, kira-kira seperti itu. Ini seorang tokoh namanya Mustafid. Nah, kalau saudara nanti suka olahraga, itu ada kecerdasan kinestetik namanya. Di kita ada lapangan basket, ada futsalnya, jadi situ. Oke, ya. Oke. Kemudian 5 wajah mahasiswa. Kalau saya melihat itu, ya, itu ada mahasiswa itu yang pokoknya seperti ini saja, ya. Itu mahasiswa ngelokro namanya, ya. Ini ada mahasiswa yang ini harus seperti ini. Nah, kalau harus itu berarti dia idealis, ya. Kemudian ada oportunis itu dia selalu berlawanan. Ya. Kemudian ada yang profesional. Wah, kalau dia dikasih tugas itu langsung gitu. Kemudian ada yang idealis konfrontatif. Wah, dia selalu konfrontasi dengan kondisi nyata. Oh, kenyataan seperti ini, seharusnya seperti ini. Tapi ada juga yang, wah, ini di Uniska kita ini. Mohon maaf, ya, izin masuk Bapak. Siap. Ini untuk estimasi waktu penyampaian materinya kurang 5 menit lagi. Kurang 5 menit. Ya Allah, masih banyak banget. Ya. Nggak apa-apa, ya. Kurang 5 menit ini. Oke, kita lanjut dulu. Nanti ada pertanyaan enggak? Tanya jawab enggak? Ada, Pak.
Ada ya, ini kira-kira mahasiswa kita seperti ini ya. Nanti saudara masuk di mana? Apa yang suka dolan? Kalau di kampus ya rokokan, kemudian cangkruan. Ini rekreatif. Kemudian cari pacar di sini ya. Ini yang tipe ini memang ada ya. Tapi ada yang unjuk rasa terus ini tipe ini ya. Kemudian ada yang kadang-kadang A, kadang-kadang B yang di sini. Kemudian ada yang profesional. Nah, itu ya. Nah, ini yang rekreatif ini saudara paling banyak ternyata 90%. Jadi yang suka pergi apa mancing, kemudian ngopi-ngopi, kongko ini 90%. Yang lainnya ini dibagi. Ada yang suka unjuk rasa, berapa titik, kemudian ada yang begini aja kita kenyataan budaya profesional itu hanya 10%. Nah, jadi kita masuk yang ini, tapi yang idealis ini ya, atau yang profesional ya, nanti kita akan lihat. Ya. Memang saudara-saudara menjadi mahasiswa kita ya, ada banyak tanggung jawab yang harus saudara pikul. Selain belajar juga harus berpikir. Ya, jadi saudara nanti terbuka, kreatif, ya saudara nanti juga harus independen, tidak ada yang memerintah, gitu ya. Memang berat saudara-saudara. Tetapi itu harus dijalani supaya sukses. Ya, oke. Kemudian wujudkan impian dan cita-cita, saudara ya, dengan mengoptimalkan kekuatan pikiran sadar dan bawah sadar. Jadi dua ini ada kalau dalam filsafat dulu saya ngajar filsafat itu ada yang namanya intuisi. Nah, itu di bawah sadar intuisi. Misalnya saudara melihat seorang wanita, oh ini adalah calon pacar saya. Oh ini calon pacar saya ini. Tapi saudara hanya di batin atau itulah yang disebut dengan intuisi. Nah, kemudian setelah 5 tahun saudara bekerja ketemu dengan Fadila itu. Wah, benar loh. Setelah bekerja kemudian Fadila kita ngopi-ngopi, merokok. Kemudian saling jatuh cinta. Nah, itu insting yang 5 tahun yang lalu itu ternyata konkret dalam pertemuan dengan Fadila setelah 5 tahun lulus dari UNISKA. Nah, karena itu raihlah kesuksesan. Belajar hukum itu harus sungguh-sungguh, saudara-saudara, meski secara daring. Ya, sungguh-sungguh ini kuncinya manjada wajada. Ya, sungguh-sungguhlah, maka apa yang engkau raih akan tercapai. Itu ya, saudara, itu ya di masa daring banyak sekali webinar-webinar. Silakan saudara mengikuti. Ya, tokoh-tokoh hukum semuanya sekarang sudah membuka secara online, mulai dari Profesor Jimmy Asidiki ya, tiap Jumat itu membuka webinar gratis ya, mengungkap dan mempelajari Undang-Undang Dasar 1945 yang mulai dari pasal 1 sampai 38. Saudara ikuti itu ya. Kemudian webinar di pidana juga saudara bisa melihat ya, banyak sekali ya. Silakan secara daring ini justru menurut saya akan menambah kesuksesan saudara. Jadi kunci kesuksesan. Izin masuk, Pak. Ya, halo. Ini estimasi waktunya kurang 1 menit lagi, Pak. Ini sudah, terima kasih nih. Ini ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi dalam kesempatan di luar pertemuan ini. Dan saya buka hari ini ya, acara ini semoga sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka dan saya resmikan ya acara ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Silakan kalau saudara mau bertanya. Saya kembalikan ke Mbak Fadila Ramawati sebagai MC. Baik, terima kasih atas sambutannya kepada Bapak Dr. Zainal Arifin. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi kurikulum dan KRS oleh Ibu Sisilia Mardian Joel, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri.
Kepada Ibu Sisilia Mardian Yoel, waktu kami persilahkan. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyapa. Selamat datang Ibu Sisilia Mardian Yoel. Oh, mohon maaf, masih saya mute tadi ya. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Terima kasih teman-teman sudah memberikan kesempatan untuk saya untuk memberikan materi kita pada hari ini yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka Belajar di Fakultas Hukum Uniska. Perkenalkan, nama saya Sisilia Mardian Yoel. Nah, ini tadi ada sedikit kesalahan ya, posisi saya bukan Dekan Fakultas Hukum, tetapi posisi saya sebagai Kaprodi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri. Ya Mbak Fadilah ya, nggak apa-apa. Oke, sedikit mengenai profil saya, bisa dilihat di layar teman-teman semuanya. Bisa terlihat atau tidak? Bisa, Bu. Oke, bisa ya. Oke, nama saya Sisilia Mardian Yoel, biasa dipanggil Bu Sisil kalau teman-teman ya. Kemudian saya lahir di Malang tanggal 12 Februari 85, menempuh pendidikan saya sarjana hukum dan magister hukum sama-sama di Universitas Brawijaya Malang. Kemudian saat ini saya menjabat sebagai Kepala Program Studi Ilmu Hukum, dan kemudian beberapa hal yang pernah saya ikuti, prestasi yang pernah saya raih adalah saya mendapatkan beasiswa untuk short course oleh pemerintah Republik India ya dalam acara The Indian Technical Economic Cooperation (ITEC) pada tahun 2019 lalu. Mengenai apa tentang health security and protection of worker. Jadi saya mendapatkan beasiswa untuk belajar tentang K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Saya belajar selama 1 bulan di India. Kemudian saya juga mendapatkan kesempatan beasiswa dari ICRC, International Committee of the Red Cross, untuk belajar tentang international humanitarian law, baik tingkat basic ataupun tingkat advance saat itu tahun 2017 dan 2018 secara berturut-turut. Kemudian kalau di FH, saya mengampu mata kuliah hukum pidana, hukum perburuhan dan ketenagakerjaan, dan hukum internasional. Jadi nanti pasti ketemu saya di hukum pidana. Kalau nggak begitu, nanti di hukum perburuhan dan ketenagakerjaan, ini nanti ketika teman-teman semester 4. Kemudian kalau nggak seperti itu, teman-teman ketemu saya di hukum internasional di semester 3. Jadi ada yang semester 3, 2, hukum pidana dan hukum internasional, nanti yang semester 4, hukum perburuhan dan ketenagakerjaan. Itu nanti mata kuliah yang saya ajarkan. Oke, cukup tentang diri saya tidak akan memperkenalkan terlalu berlama-lama nanti kepada hal-hal yang sifatnya pribadi. Kita sekarang masuk kepada suatu hal yang lebih penting, yakni tentang bagaimana sih kurikulum yang akan teman-teman tempuh nanti di Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri. Oke, yang pertama kali mau saya jelaskan adalah tentang kira-kira nanti saya itu belajar apa aja ya di Fakultas Hukum. Oke, saya perlihatkan tentang sebaran mata kuliah yang bisa teman-teman tempuh di Fakultas Hukum. Oke, ini tentang sebaran mata kuliah. Bu, sebaran mata kuliah itu apa sih? Sebaran mata kuliah itu adalah mata kuliah apa saja yang nantinya akan teman-teman tempuh setiap semesternya di Fakultas Hukum. Oke. Saya besarkan biar bisa terlihat. Ini ada di mana? Oh, ini ada di sistem atau di catatan pribadi. Nanti kalau teman-teman ini munculnya nanti per semester ya. Jadi semester kayak ini teman-teman kan semester 1. Nah, di semester 1 ini tentu saja yang muncul di sistem hanya ini saja. Hanya mata kuliah yang ada di semester 1. Apakah kita bisa melihat mata kuliah yang semester berikutnya ada di sebaran? Bisa dilihat di bagian akademik. Nah, sekarang yang biasanya krusial untuk ditanyakan, apakah saya bisa langsung menempuh mata kuliah tanpa sesuai urutan ini? Tentu saja tidak bisa. Ya, harus urut. Karena apa? Karena di dalam prodi ilmu hukum ada namanya mata kuliah prasyarat. Kalau teman-teman tidak lulus mata kuliah prasyarat ini, secara otomatis tidak boleh melanjutkan ke jenjang berikutnya.
Tidak lulus itu nilainya berapa, Bu? Tidak lulus itu kalau nilainya D atau ke bawah. Di bawahnya D. D, E, nah, atau T. T itu biasanya karena nilainya tidak muncul. Karena apa nilainya tidak muncul? Berarti tugas-tugasnya teman-teman, UTS dan UAS tidak mengerjakan sehingga dosen tidak bisa memberikan penilaian. Akhirnya dinilai kosong atau T. Nah, begitu. Ini teman-teman masih semester 1. Ketika semester 1 ini adalah mata kuliah yang akan ditempuh. Ada 7 mata kuliah sebanyak 19 SKS. Nah, ini semua adalah mata kuliah wajib. Yang mata kuliah hukum ada 3 dan mata kuliah wajib universitas ada 4. Bu, ketemu Pancasila lagi. Saya dulu dari SD, SMP, SMA itu ketemu Pancasila terus, Bu. Iya, ini nanti kita waktunya di kuliah ini ketemu lagi kok sama Pancasila. Nggak usah khawatir. Nah, kemudian ada bahasa Inggris ya, karena ini mata kuliah wajib. Kemudian ada agama Islam. Nah, karena kita namanya sudah dari namanya sudah ada ya. Universitas Islam Kadiri. Jadi nanti mata kuliah agama Islam ini akan dibagi mulai dari semester 1 sampai semester 7. Teman-teman akan ketemu agama Islam semuanya. Agama Islam ada 7. Ada sekitar, ada 5 ya. Nanti di semester 1, di semester 4, ada di semester 5, di semester 6 dan di semester 7. Nah, itu kekhasan atau keunikan yang ada di Universitas Islam Kadiri ya. Jadi ada mata kuliah agama Islam yang disesuaikan dengan Ahlul Sunnah wal Jamaah. Nah, kemudian teman-teman akan menempuhnya di semester 1, 4, 5 dan 7. Itu adalah mata kuliah wajib yang harus teman-teman tempuh dan harus lulus. Nah, ini mata kuliah yang ada di semester 1. Semester 1 teman-teman harus lulus semuanya, terutama pada 3 mata kuliah ini. Pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia, ilmu negara. Kalau teman-teman nggak lulus ini, maka tidak bisa melanjutkan ke mata kuliah yang di atasnya. Kenapa? Karena ini adalah mata kuliah wajib hukum nasional. Kalau saudara kuliah di fakultas hukum manapun, pasti 3 mata kuliah ini menjadi dasar kewajiban. Pengantar ilmu hukum untuk memahami apa itu hukum, pengantar hukum Indonesia untuk memahami bagaimana struktur hukum di Indonesia, dan ilmu negara untuk mempelajari tentang ketatanegaraan suatu negara, bukan hanya di Indonesia saja nanti, tapi nanti bisa ini adalah mata kuliah yang wajib sebelum menempuh mata kuliah hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Oke. Ini tentang semester 1. Kita masih semester 1. Oke. Terus kemudian semester 2, semester 3, semester 4 dan nah ini perbedaannya ada semester 5. Semua mata kuliah wajib yang harus ditempuh dan tidak boleh tidak lulus. Kalau saya kemudian tidak lulus bagaimana? Mengulang di semester berikutnya. Semester 1 bisa diulang di semester ganjil berikutnya. Tidak harus ketika saudara semester 3, boleh ketika semester 7. Yang semester 2 bisa diulang di semester genap berikutnya. Oke. Setelah semester 5 ini kan masih mata kuliah wajib ya. Jadi 1 sampai 5 adalah mata kuliah wajib yang tidak boleh ditinggalkan dan tidak boleh mendapatkan nilai di bawah D. Jadi itu harus diingat-ingat. Ketika saudara semester 1 sampai semester 5 ya, teman-teman tidak boleh sama sekali kosong nilainya atau mendapatkan nilai di bawah D. Kalau mau studinya lancar nanti semester 1 sampai 5 karena ini adalah mata kuliah wajib. Kalau ternyata ada yang kosong atau ada yang nilainya D, nanti pada saat teman-teman akan ujian skripsi disuruh mengulang lagi. Loh, ini nilainya masih ada yang kosong nggak dulu waktu di semester 2 nggak boleh dulu ujian skripsi. Aturannya begitu memang. Jadi masa di semester 1 dan 5 adalah masa yang sangat krusial. Ya, jadi tolong jangan istilahnya kita bisa santai tapi tetap serius untuk menjalankan, untuk tetap belajar. Jangan sampai nilainya ada yang kosong seperti itu, atau jangan sampai nilainya nanti ada yang di bawah D. Nah, D saja juga D itu memang lulus ya, tetapi kan jelek banget nanti
kita kan universitas swasta ya, masa ada nilai D di dalam transkripnya, ya makanya tolong dong diulang begitu. Nah, sekarang kita masuk ke semester 6. Nah, semester 6 ini ada namanya mata kuliah pilihan konsentrasi. Berbeda dengan kakak-kakak tingkat saudara yang tidak ada konsentrasi di Uniska, di Fakultas Hukum Uniska, maka mulai angkatan 2021 ini kami dari Prodi Ilmu Hukum sudah mengadakan minat konsentrasi. Jadi teman-teman bisa milih, mau milih jurusan hukum pidana, mau milih jurusan hukum perdata, atau mau milih jurusan hukum penyelenggaraan negara. Salah satu, tidak boleh rangkap. Katakanlah, saya mau milih pidana sama perdata, tidak bisa. Kekhususan ya. Jadi kalau teman-teman milih pidana, ya pidana saja. Kalau milih perdata, ya perdata saja. Kalau milih penyelenggaraan negara, ya penyelenggaraan negara saja. Jadi dipilih salah satu, ini adalah mata kuliah yang bisa dipilih. Jadi waktu semester 6 ada mata kuliah wajib. Semuanya semua harus memilih mata kuliah ini, memprogram mata kuliah ini dan menempuh mata kuliah ini. Nah, sama mata kuliah litigasi dan non litigasi ini adalah mata kuliah praktek. Jadi kalau praktek masih wajib semuanya. Terus ada mata kuliah pilihan konsentrasi. Nah, pilihan konsentrasi inilah yang bisa dipilih. Nah, dipilih. Teman-teman, saya lebih cenderung untuk ingin belajar tentang hubungan negara dan masyarakat, dalam artian bagaimanakah kuasa negara itu mengatur masyarakat dalam menindak perbuatan baik itu pelanggaran ataupun kejahatan. Oke, berarti teman-teman milihnya hukum pidana. Terus kemudian saya lebih cenderung kepada bisnis, Bu. Jadi saya ingin mempelajari tentang perbankan, saya ingin mempelajari tentang jual beli, saya ingin mempelajari tentang kekayaan intelektual, surat berharga, perlindungan konsumen. Nah, berarti teman-teman nanti menjurus ke hukum perdata. Kalau saya, Bu, saya inginnya belajar tentang penyelenggaraan negara. Dalam artian saya ingin mempelajari tentang bagaimana sih caranya membuat peraturan perundang-undangan, bagaimana sih mengatur pegawai, mengatur tata ruang atau tata kota, bagaimana mengurus izin-izin usaha. Nah, teman-teman bisa memilih hukum penyelenggaraan negara. Nah, di semester 7 nanti ada kelanjutannya. Baik hukum pidana, hukum perdata, ataupun hukum penyelenggaraan negara, ada mata kuliah pilihan berikutnya. Nah, jadi teman-teman yang belajar di hukum pidana, ada seperti misalnya mata kuliah kejahatan lintas negara, ini nanti ketemu saya lagi ya, dan pidana internasional, nah contohnya itu. Kemudian yang perdata, kemudian ada yang persaingan usaha, penanaman modal, contohnya itu. Terus kemudian penyelenggaraan negara, ada hukum pemilu, ini kemarin Pak Saiful ya. Kemudian tentang keuangan negara, tentang pemerintahan desa, tentang pengelolaan sumber daya alam. Nah, ini bisa kemudian teman-teman pilih. Nah, terus kalau tadi Pak Zainal menyebutkan bahwa teman-teman nanti bisa mulai menulis skripsi di semester 7 ya. Iya, tetapi untuk ujian skripsinya tetap hanya bisa dilakukan di semester 8. Jadi tidak di semester 7. Jadi di Uniska masih belum memungkinkan untuk semester 7 sudah selesai semuanya, terus kemudian bisa lulus dengan 3,5 tahun. Belum bisa. Karena mata kuliah skripsi yang 6 SKS ini baru bisa diambil di semester 8. Jadi semester 8 nanti teman-teman hanya mengerjakan skripsi saja atau hanya ujian skripsi saja, seperti itu. Nah, ini adalah mata kuliah atau sebaran mata kuliah kalau teman-teman menempuh semuanya, semua pendidikan itu di Uniska, di dalam Uniska. Nah, teman-teman, sekarang saat ini pemerintah melalui Dirjen Dikti itu sudah membuat suatu program yang namanya Kampus Merdeka Belajar atau biasanya disebut sebagai MBKM.
Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu artinya apa? Artinya bahwa teman-teman dalam hal belajar menerima perkuliahan itu tidak hanya bisa dilaksanakan di kampus tempat teman-teman mendaftar saja atau di Uniska saja. Teman-teman boleh untuk kemudian belajar di perguruan tinggi lain, ya, atau kemudian belajar di melalui kegiatan magang, melalui kegiatan KKN, melalui kegiatan dan beberapa kegiatan lain yang kemudian tercakup dalam kegiatan kampus mengajar kampus Merdeka ya. Nah, di kegiatan kampus Merdeka ini. Nah, teman-teman bisa kemudian kita masuk di kampus Merdeka, membuka websitenya. Membuka website tentang kampus Merdeka ini saya jelaskan dulu karena ini adalah kegiatan yang menarik sekali dan beberapa teman-teman saudara yang di semester 5 saat ini sudah lolos program ini. Nah, program kampus Merdeka. Nah, teman-teman bisa masuk ke websitenya langsung ya, coba googling saja kampus Merdeka gitu, program kampus Merdeka, nanti pasti masuk ke sini. Apa saja yang kemudian ditawarkan? Ada beberapa kegiatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 jenis kegiatan yang masing-masing bernilai 20 SKS atau 1 semester. Jadi teman-teman nggak harus milih mata kuliah tadi ketika di semester 6 atau 7. Jadi kalau semester 5 tetap masih harus ya, semester 1 sampai semester 5 teman-teman harus menempuh semuanya di dalam Uniska. Kalau sudah semester 6 dan 7 boleh kemudian memilih untuk belajar dalam artian menempuh kuliah yang ini tadi, kuliah yang sudah saya sebutkan lagi tadi di semester 6 dan 7. Mata kuliah ini, atau teman-teman bisa mengambil program Kampus Merdeka. Kampus Merdeka ini biasanya kegiatan itu akan berlangsung selama 4 bulan berturut-turut. Nilainya adalah 20 SKS, tetapi teman-teman harus daftar di sini ya nanti ketika semester 5 dan pelaksanaannya di semester 6. Jadi begitu, nanti kalau sudah di semester 5 silahkan daftar. Nanti pelaksanaannya di semester 6 atau nanti di sini ada tanggal-tanggal pendaftarannya sendiri. Manfaat dan benefit dari Kampus Merdeka ini dari teman-teman ini kalau di Uniska itu banyak di Fakultas Hukum itu ada 4 orang yang lulus kampus mengajar ini ya. Kampus mengajar ini. Nah, kampus mengajar ini adalah teman-teman mengajar di satuan pendidikan setingkat SD selama 4 bulan. Nah, ini ada tulisannya daftar sekarang. Nah, ya, kalau teman-teman nanti sudah semester 5 boleh daftar ini. Kalau semester 1 sampai semester 5 belum boleh. Karena ini nanti akan dikonversikan di semester 6. Jadi semester 6 nanti itu teman-teman kosong ya, nggak kuliah di Uniska tapi melaksanakan kegiatan ini. Dan di kegiatan ini selama 3 sampai 4 bulan ini teman-teman fasilitasnya adalah uang saku, kemudian biaya UKT-nya juga ditanggung oleh pemerintah, kemudian tentu saja pengalaman bekerja yang sangat berharga sekali ya. Seperti itu. Ini kampus mengajar salah satu programnya. Ini di Uniska sendiri, mahasiswa FH Uniska sendiri sudah ada 4 orang yang lulus program ini. Dan itu sangat membanggakan sekali ya. Karena apa? Karena mengikuti program ini tentu saja ada seleksinya. Dan kalau lulus seleksi, nah itu merupakan yang benar-benar kebanggaan untuk teman-teman sendiri dan juga kebanggaan untuk kampus di FH Uniska sendiri. Itu. Ini tentang kampus mengajar. Nah, selain kampus mengajar masih ada kegiatan-kegiatan yang lain yang ada di dalam website ini. Nah, ada beberapa kegiatan. Kemudian ada juga yang namanya sistem kredensial mikro mahasiswa Indonesia. Jadi kalau kredensial mikro mahasiswa Indonesia atau KMMI itu hanya bernilai 1 mata kuliah, 3 SKS 1 mata kuliah. Kalau bisa dikonversikan menjadi mata kuliah hukum.
Tapi kalau tidak bisa dikonversikan menjadi mata kuliah hukum, maka teman-teman bisa memperoleh sertifikat pendamping ijazah. Nah, contohnya begini, teman-teman lolos mata kuliah advokasi komunikasi kebijakan. Daftar program ini lolos karena ini lihat ya, ada 677 pendaftar, yang diterima hanya 160. Contohnya begitu kan. Ini biasanya dibukanya di semester antara. Jadi kalau liburan antar semester semester genap dan ganjil atau ganjil dan genap, biasanya dibukanya KMMI itu seperti itu. Kayak contohnya ini ya, advokasi komunikasi ini itu kan bisa dikonversi menjadi mata kuliah advokasi dan penyelesaian sengketa di Fakultas Hukum. Jadi teman-teman nggak usah ikut mata kuliah advokasi di Fakultas Hukum, tapi ikut mata kuliah ini aja, advokasi komunikasi dan kebijakan ini aja melalui program KMMI. Nah, program KMMI ini juga ada benefitnya, yakni setiap mahasiswa mendapatkan uang saku senilai Rp400.000 kalau tidak salah. Nah, itu. Oke. Nah, itu teman-teman tentang mata kuliah apa saja yang bisa teman-teman tempuh nanti di Fakultas Hukum. Mohon maaf sebentar, saya menutup pintu dulu. Jadi itu tadi adalah mata kuliah yang bisa teman-teman tempuh selama di Fakultas Hukum dan kegiatan yang berkaitan dengan kampus Merdeka. Bu, di kampus Merdeka itu saya dengar saya bisa juga untuk ngambil kuliah di perguruan tinggi lain ya Bu? Iya bisa, nanti di semester 6 dan 7 barangkali teman-teman tertarik untuk mengambil mata kuliah hukum di fakultas lain, di universitas lain, tentu saja harus universitas yang sudah ada kerjasama dengan Uniska ya. Kalau di Jakarta itu ada Universitas Esa Unggul, Universitas Esa Unggul itu sudah kerjasama dengan FH Uniska, jadi teman-teman nanti semester 6 dan 7 bisa kuliah ke sana. Lihat mata kuliah apa saja ada di sana. Nah, kita kuliah di sana, nggak kuliah di Uniska. Nah, seperti itu. Tapi terus nanti selama 1 semester ya belajar di sana, terus nanti semester 7-nya balik lagi ke Uniska. Seperti itu. Oke, itu adalah tentang mata kuliah dan kurikulum yang ada di FH Uniska. Terus kemudian ada beberapa hal-hal lagi yang berkaitan dengan akademik yang akan saya sampaikan dalam acara ini. Yang pertama adalah teman-teman ini kan dibagi menjadi kelas A, A1, A2, A3, dan B ya. Nah, oke. Maka nanti teman-teman di dalam grup kelasnya itu mohon untuk ditunjuk sebagai salah satu menjadi ketua kelas atau koordinator. Nah, nanti ketua kelas atau koordinator ini silahkan kemudian menghubungi saya, maka akan saya masukkan ke dalam grup ketua kelas. Kenapa? Karena untuk mempermudah penyampaian informasi yang berkaitan dengan akademik, itu saya sudah memiliki grup ketua kelas, di mana nanti ketua kelas ini yang bertanggung jawab untuk menyampaikan semua informasi kepada teman-temannya. Contohnya informasi apa? 1, informasi tentang pelaksanaan UTS ataupun UAS. Contohnya begitu ya. Terus kemudian informasi tentang kalau ada beasiswa. Yang ketiga, informasi tentang kalau ada lomba-lomba atau kompetisi-kompetisi baik yang sifatnya adalah kompetisi di bidang akademik ataupun kompetisi non-akademik, itu nanti informasinya juga dari ketua kelas. Hal-hal seperti itu, jadi untuk mempermudah koordinasi. Oke, teman-teman, ketika semester 1 ini nanti kami dari Prodi Ilmu Hukum untuk model pembelajarannya sudah menetapkan bahwa teman-teman akan mengikuti model pembelajaran luring terbatas. Jadi masuk kelas tetapi terbatas. Contohnya begini, kelas 1A1. Kelas 1A1 itu dibagi menjadi 2 kelompok besar. Nah, kelompok pertama, kita sebut saja kelompok A, itu masuk di minggu pertama ini. Kelompok keduanya nggak masuk, kelompok keduanya ya, karena kan kelas A1 kalau nggak salah jumlah mahasiswanya sekitar 40 orang ya, maka 20 orang masuk di minggu pertama. Terus nanti di minggu pertama ini teman-teman mendapatkan materi untuk
2 materi secara sekaligus, materi untuk pertemuan 1 dan pertemuan 2. Nanti minggu depannya giliran kelompok B yang masuk. Teman-teman di kelompok B juga sama, mendapatkan materi untuk pertemuan 1 dan 2. Begitu seterusnya. Jadi teman-teman, untuk yang semester 1 ini tidak ada daring. Jadi semuanya luring secara terbatas. Bisa dimengerti? Ya, jadi teman-teman mulai hari Senin sudah bisa masuk. Kita mulai perkuliahan, kita mulai separuh kelas dulu. Nah, nanti minggu kedua akan kelompok berikutnya. Nah, nanti tentu saja dalam 1 bulan akan kita evaluasi lagi apakah sistem perkuliahan seperti itu nanti efektif atau tidak, atau jika teman-teman kok rasanya masih bahaya ya Bu, 20 orang di dalam kelas itu ternyata masih terlalu crowded atau terlalu banyak, terlalu ramai. Kok saya takut tentang kesehatan saya. Bagaimana kalau kemudian kuliahnya kita di blended learning, jadi ada luring, ada daringnya juga. Monggo silahkan. Silahkan untuk mengkomunikasikannya dengan dosen pengampu mata kuliah tersebut. Bu atau Pak, bagaimana kalau kita daring untuk pertemuan atau minggu kesekian? Nah, itu silahkan. Jadi kami di EVA, di Fakultas Hukum ini sangat terbuka untuk model dan sistem perkuliahan yang akan kita jalankan. Semuanya demi agar semua materi bisa tersampaikan dengan sebaik-baiknya dan teman-teman bisa belajar sebaik-baiknya juga. Sehingga ilmu bisa terserap dengan semaksimal mungkin. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nanti untuk model perkuliahannya pertama kita masuk terus secara luring. Nah, nanti kita akan evaluasi lagi bagaimana kelas itu kemudian akan memutuskan kita mau model kuliahnya seperti apa. Seperti itu. Dan sebagai penutup materi saya saat ini setelah ini kita akan diskusi ya. Kita punya waktu diskusi sampai berapa jam, Mbak? Siapa tadi? Moderatornya? Mbak Fadila. Ya, Mbak Fadila, kita nanti punya waktu diskusi 1 jaman ya. Oke lah, kita punya waktu 1 jam untuk ngobrol, diskusi, dan tanya-tanya sama saya. Nah, seperti itu. Monggo silahkan yang berkaitan dengan akademik ataupun kegiatan non akademik yang ada di FH Uniska. Ya seperti itu ya. Cukup sekian untuk materi dari saya. Monggo setelah ini silahkan diatur oleh Mbak Fadila bagaimana tanya jawabnya atau diskusinya. Terima kasih semuanya. Selamat datang di Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri. Semoga selama 4 tahun ke depan kita bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Mbak Fadila. Mohon maaf Bu, sinyalnya terputus-putus ini tadi. Bisa diulangi? Nah, gini. Terima kasih ya atas saya ucapkan selamat bergabung di Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri. Semoga teman-teman selama 4 tahun ini kita bisa menjalin komunikasi dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian setelah ini kita akan diskusi kita punya waktu 1 jam untuk diskusi. Teman-teman bisa menanyakan apapun kepada saya berkaitan dengan sistem belajar yang ada di Universitas Islam Kadiri. Saya juga akan berusaha untuk menjawab sebaik mungkin. Nah, monggo saya kembalikan kepada Mbak Fadila untuk mekanisme diskusinya. Oke. Baiklah teman-teman, mungkin jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang disampaikan oleh Ibu Sisilia,